refleks dengan firman yang sudah kita belajar. Tuhan bilang stop belajar firman, sekarang praktek firman. Gua kasih lockdown ini 2 minggu belajar, belum tambah lagi. Tuhan sayang Indonesia, Tuhan sayang Australia. Bukan Tuhan kutuk Indonesia, Tuhan kutuk Australia. No, Tuhan sayang, Dia kasih waktu kita bersekutu dengan Tuhan. Kita mesti pikirkan yang baik, yang mulia, yang indah, yang manis didengar. Pikirkan semua itu. Karena Yeremia 29 ayat 11 berkata, aku mempunyai rancangan yang indah, bukan rancangan kecelakaan, tapi mempunyai future, mempunyai hope. Di sini kita belajar. Bapa di surga, seperti lagu yang kita baru nyanyikan, Engkau satu-satunya pengharapan kami. Engkau satu-satunya andalan kami. Makanya pada malam hari ini kami berkumpul di tempat ini. Karena kami punya hanya satu-satunya pengharapan kami. Satu-satunya andalan kami, yaitu Engkau. Engkau berbicara Tuhan, dan buka mata rohani kami. Supaya kami ini Tuhan bisa melihat, kami bisa mendapat pencerahan, kami bisa tahu apa yang Engkau mau ke dalam hidup kami. Berkati semua yang ada di Zoom ini. Kami percaya setelah Zoom kita semua akan keluar sebagai pemenang-pemenang yang ready untuk menghadapi dunia yang semakin tidak menentu ini. In Jesus name, di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang ready untuk menerima firman Tuhan, mari kita sama-sama katakan amen. Amen and amen. Selamat bertemu kembali, senang sekali bisa rasanya ada di BSD saya ya. Habis ini Pak Stephen akan bawa kita makan bubur ayam. Itu imagination ya. Nanti dari makan bubur ayam kita nggak tahu mau dibawa makan kemana lagi. Saya kalau ingat-ingat begitu, saya bilang, aduh, saya miss momen-momen yang dimana kita bisa fellowship, kita bisa khotbah, bisa beritakan firman. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, untung saya miss momen-momen ini yang saya bisa ngisi. Saya beritakan firman, saya pergi penginjilan, saya pergi ke gereja. Coba kalau saudara yang nggak pernah kemana-mana, nggak pernah ke gereja juga hanya kalau orang bilang kayak kapal selam yang entar timbul, entar muncul. Nah, yang begitu kita miss. Sekarang kita hidup di dalam masa pandemik ini, yaitu satu hidup yang tidak menentu. Saudara tahu hari ini aman, besok udah dengar lagi itu virus ada di mana-mana. Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam jadi kita nggak tahu. Australia lockdown setiap jam 11 pagi. Prime Minister primer kita New South Wales, dia tuh kasih pengumuman. Dia kasih pengumuman hari ini tanggal segini ada case kayak hari ini 110 gitu loh. Kemarin 78 naik 110. Dia kasih pengumuman. Dan wartawan tuh mulai habis dia kasih pengumuman, wartawan bertanya, what do you think? Ini lockdown ini sampai kapan? You garanti ini lockdown habis 2 minggu karena kita di lockdown sampai tanggal 30 Juli. Dia bilang, kamu garanti nggak? Habis tanggal 30 kita udah nggak lockdown lagi. Itu primer kita New South Wales. I can't guarantee. Even me, I don't know. Gue juga sendiri nggak tahu. Tergantung kalian. Kalau kalian dengar-dengaran, nggak keluar rumah, tinggal di rumah, dengar-dengaran, ini bisa turun sampai 0. Aku buka ini Australia. Saudara yang dikasih Tuhan, pemerintah nggak tahu masa depan. Dia cuma bilang, kalau engkau dengar-dengaran,
Alkitab juga bilang, Tuhan berkata apa? Kalau engkau dengar-dengaran, tidak menyimpang ke kanan, tidak menyimpang ke kiri, mendengar akan perintahku, aku akan memberkati engkau. Saudara yang dikasihi Tuhan, dunia tidak ada yang mengetahui masa depan. Sedangkan sekarang di 1 Timotius 3 ayat 1, Alkitab mencatat, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ketahuilah. Saudara ingat kata ketahuilah, berarti kita semua ini mesti tahu. Saudara tahu, saya tahu bahwa masa-masa ini akan datang masa yang sukar. Saudara, ini sukar banget, tahu nggak? Bayangin di lockdown, nggak boleh. Saya nggak tahu lockdown Indonesia bagaimana ya. Tapi lockdown di Australia benar-benar lockdown. Pergi ke shopping cuman boleh one person, cuma boleh satu orang pergi ke shop. Tidak boleh lihat sana lihat sini, ambil aja barang makanan and pulang. Masker nggak pakai masker langsung didenda 200. Nggak tahu di sana bagaimana. Semua di sini sampai begitu. Saudara yang dikasih tahu, saudara ya, jemaat juga mau tanya sama pendeta, ya mana kita tahu masa depan. Tapi ada satu yang kita tanya, seperti lagu tadi, satu-satunya yang kita andalkan yaitu Tuhan. Karena di Yeremia 29 ayat 11 Alkitab mencatat begini. Alkitab mencatat, saya percaya semua hafal ayat ini, saya percaya di luar kepala semua tahu ayat ini. Alkitab mencatat begini, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Jadi rancangan yang ada pada Tuhan mengenai kamu. You semua yang ada di Zoom ini, Tuhan tahu apa yang Tuhan perbuat kepada saudara dan saya. Dia bilang, demikianlah firman Tuhan. This is the word of God, ya, says the Lord. Berarti ini Tuhan yang ngomong. Kalau Tuhan yang ngomong, dia tidak pernah mengingkar janji dan yes dan amin. Tuhan sendiri bilang, aku mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Jadi saudara yang ada di Zoom ini, rancangan terhadap Dona, Tuhan tahu. Nanti masa depan dia jadi apa. Pak Steven, Tuhan tahu rencananya apa. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan apa? Damai sejahtera, ya. Saudara, damai sejahtera itu yang manusia cari sampai mereka jual segala-galanya hanya mau mendapatkan damai sejahtera. Tapi damai sejahtera itu hanya daripada Tuhan. Katakan amin. Saudara boleh amin, saudara kasih jempol, saudara taruh di angkat tangan saudara ke tangan amin. Yaitu dia bilang rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Ada kata penerusnya, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberi padamu hari depan yang penuh harapan. Wow, kita punya Tuhan. Hari depan kita penuh harapan. Dia bilang, give you a future and hope. Future and hope. Saudara tahu, di dalam Tuhan ada masa depan, ada future. Masa pandemik ini rasanya, udah mateng deh, mati deh kita, nggak punya apa-apa, penghasilan kurang. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, penghasilan kurang, pengeluaran juga kurang, benar nggak? Jadi kira-kira cengli lah, ya. Penghasilan tuh kurang, pengeluaran juga kurang. Ibu-ibu, lipstik kita nggak pakai-pakai, udah mau ini pakai lipstik gara-gara mau Zoom. Kalau enggak, seminggu nggak pakai lipstik, itu kan pengurangan berkurang, ya nggak? Ini rambut udah putih loh. Aduh, nggak enak banget ini mau Zoom rambut udah putih. Mana? Nggak pergi kemana-mana. Nggak boleh pergi ke salon. Tidak boleh kemana-mana. Jadi irit juga. Baju, saudara lihat,
Saya di atas ini bagus sekali. Di bawah ini tracksuit karena dingin cuma 6 derajat. Coba kan irit. Nggak usah beli baju mau pergi khotbah di DSD. Jadi banyak yang kurang. Jadi bersyukur. Alkitab bilang di dalam segala hal mengucap syukur. Tuhan mempunyai rancangan yang indah bagi kita, damai sejahtera. Saudara kurang punya sejahtera, mari kita datang kepada Tuhan. Karena di bawah kaki Tuhan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Terlebih dalam masa-masa begini, mari kita datang kepada Tuhan. Makanya sekarang di saat lockdown, saya khotbah ini di dalam masa lockdown, saudara. Jadi saudara ada satu pemasukan, ada satu harapan di dalam kehidupan kita. Karena itu kepada pemerintah kita nggak bisa mengandalkan, dia juga nggak tahu, dokter juga nggak tahu, pendeta pun nggak tahu. Hanya satu yang tahu, yaitu Tuhan. Jadi mari kita mulai alihkan hidup dalam pimpinan Tuhan. Judul khotbah saya, hidup dalam pimpinan Tuhan. Ya, jadi Tuhan yang mengendalikan hidup kita. Tuhan yang atur hidup kita karena kita ada di dalam pimpinan Tuhan. Karena saya percaya kita semua ini warga kerajaan surga, warga kerajaan Allah. Jadi kita mesti hidup dalam otoritas Tuhan. Apa yang Tuhan pimpin kepada kita. Saya dan saudara tinggal di dua negara yang berbeda. Peraturan pemerintah Indonesia beda, peraturan pemerintah Australia beda, right? Tapi saya ikut peraturan pemerintah saya. Saya nggak bisa tinggal di Australia, saya ikut peraturan pemerintah di Indonesia. Dan saudara di Indonesia, tinggal di Indonesia, tidak bisa ikut pemerintahan di Australia. Kita dua pemerintahan, tapi satu yang mempersatukan kita. Kalau kita warga kerajaan surga, kita ikut dalam pimpinan Tuhan kita yang memberi harapan kepada kita. Katakan amin. Jadi hidup di dalam pimpinan Tuhan. Saudara, pimpinan Tuhan karena dia adalah raja segala bangsa. Amin. Yang di Amerika, yang di Eropa, di mana? Dalam pimpinan Tuhan. Saudara tahu, ini penyakit ini seluruh dunia. Siapa yang bisa bikin Indonesia nggak macet? Kalau hanya cuma dari Tuhan, benar nggak? Kalau nggak Indonesia bukan main macetnya. Tapi kalau Tuhan bertindak, tidak ada yang membatasi kuasa Tuhan. Mari kita mengakui dia raja segala bangsa. Itu di Amerika, di Times Square, siapa yang bikin sepi? Hanya Tuhan yang bisa. Karena Alkitab berkata, Mazmur 24 ayat 1, Alkitab mencatat, Tuhanlah yang empunya bumi. Ini bumi ini sejagat bumi ini dan segala isinya dia yang punya loh. Tuhan yang empunya. Dan dunia ini kita ini serta yang diam di dalam dunia dia yang punya. Jadi saudara dan saya ini punyanya Tuhan. Jadi cuma Tuhan yang bikin kita ini yang dia atur semua begini. Australia bulan Januari udah oke. Kita udah beribadah di gereja. Januari, Februari, Maret. Tiba-tiba akhir Juni muncul. Padahal baru berapa belas kali itu ya. Saya lupa lagi. Mulai lockdown. Terus. Sekarang saya nggak lihat cucu udah mau sebulan. Bayangin saudara, ke rumah orang tua nggak bisa. Anak, orang tua ke rumah anak nggak bisa. Benar-benar saya bilang lockdown ini berarti retreat massal, retreat dunia. Tuhan mau kasih enough. You orang udah belajar firman bertahun-tahun. Saya udah belajar firman 68 tahun. Jadi sekarang
waktunya saya mulai praktek firman Tuhan di masa lockdown itu. Kita mulai merenungkan firman itu siang dan malam. Kita kan punya waktu banyak sekarang. Orang kita bosnya waktu sekarang. Kita boleh atur waktunya. Mau bangun pagi, kita mau bikin apa, nggak usah Uber train, nggak usah buru-buru pergi ke mau pergi naik bus. Bangun pagi, bosnya waktu kita mau kasih kepada Tuhan atau kita mau pakai untuk kita. Dalam masa lockdown ini, saya katakan masa lockdown is a precious time. Mari kita pakai waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Mau belajar hidup sendiri dengan Tuhan. Aduh, saya miss cucu-cucu. Sampai cucu udah gendut, saya ngeliat. Bayangin cuman FaceTime aja. Sampai cucu udah bisa ketawa. Sampai cucu udah bisa ini. Nggak lihat. Hanya yang kita lihat setiap hari. Hanya ini. Ini yang kita pegang tiap hari. Satu-satunya andalan kita. Hidup dalam pimpinan Tuhan. Tuhan mau ajar kita. Tuhan mau kasih belajar kepada kita. Kalau kita mau hidup di dalam pimpinan Tuhan, yang pertama, catat baik-baik. Hidup dalam kejujuran, integritas, kejujuran. Belajar jujur. Mari kita di dalam masa lockdown. Saya nggak tahu saudara berapa lama lockdown. Kita sampai 30 Juli. Tapi saya rasa mau diperpanjang lagi. Karena case-nya masih banyak. Karena Mazmur berkata, Mazmur 25 ayat 21. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku. Sebab aku menanti-nantikan Engkau. For I wait for you. Kita dalam masa menanti-nantikan Tuhan. Mari kita belajar hidup jujur. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, kita ini perlu sama Tuhan. Kita belajar jujur sama Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kita punya pembantu. Kita mau pembantu kita ini jujur. Kita suka bilang, hey jujur ya kalau tinggal di rumah sini. Kamu jujur, aku nih kasih gajimu lebih, aku tuh tambah baju, aku tuh tambah, kamu punya holiday, dapat bonus, tapi kamu jujur. Itu kita sebagai bos di dunia, kita mau pembantu kita tuh jujur. Ini Tuhan loh, bukan dia kasih makan, dia kasih your life, bernapas, oksigen sama kita. Saudara hitung umur saudara berapa tahun? Saya 68 tahun pas bulan Juli, pas tanggal 7 Juli kemarin. Saya bilang, Tuhan Yesus udah lockdown, anak gak datang, semua gak boleh datang. Jadi berdua saja. Tapi malamnya ada pendeta datang doain. Waktu itu pendeta masih boleh. The last day, pendeta masih boleh datang, minister boleh, dengan kartu minister dia boleh datang berdoa atau apa. Tapi habis itu the next day tutup sama sekali, tidak boleh. Hanya orang yang tinggal di dalam rumah. Saya bilang begini, Tuhan, saya udah gak mau minta apa-apa deh Tuhan. Itu 68 tahun saya menghirup oksigen yang free dari Tuhan. Berapa banyak. Sedangkan sekarang dalam masa pandemik itu oksigen berapa duit satu. Dan itu juga belum tentu memperpanjang napas kita. Kalau Tuhan bilang waktunya mau pulang, kita pulang. Tapi kita terima 68. So from now on, dalam usia 68, I'm gonna give my life to you. Saya berikan hidup kita kepada Tuhan. Dan itulah persembahan yang sejati kita. Beri hidup saudara dan saya kepada Tuhan. Hidup jujur di hadapan Tuhan. Apa yang Tuhan berikan kepada kita, Dia berikan kehidupan, Dia berikan berkat. Anak cucu kita diberkati oleh Tuhan. Saudara, pandemik ini udah semua lockdown.
Tidak ada lagi pilih bulu, kaya, miskin, pintar, bodoh, semuanya. In God eyes, we all the same. Katakan amin. Di mata Tuhan, kita semua sama. Belajar hidup jujur. Jujur apa? Jujur di dalam segala hal. Jujur, belajar jujur dalam diri sendiri. Integritas berarti berbuat baik walaupun tidak ada yang lihat. Saudara yang dikasih Tuhan, kadang-kadang kita kalau kerja, kita kan kalau ada bos kita rajin, benar nggak? Saya nggak tahu deh. Kalau bos lihat kita rajin. Sebagai anak Tuhan, saya mau kasih tahu, belajar jujur walaupun bos nggak lihat. Karena waktu you minta kerjaan, you mintanya sama Tuhan. Jadi kalau you dapat kerjaan di perusahaan itu, belajarlah jujur di hadapan Tuhan. Bos nggak ada, tapi Tuhan ada di mana-mana. Dia yang memberikan kamu rezeki. Karena Alkitab berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Katakan amin. Saudara, belajar jujur di hadapan itu Tuhan bisa taruh di hati bos kita. Ini orang ini pantas dinaikin gajinya. Itu Tuhan yang beri. Karena rezeki, berkat semua dari Tuhan. Lewat bos saudara, saudara diberkati. Saya banyak belajar dari anak saya sama cucu saya. Belajar jujur, benar. Alkitab bilang belajar kepada anak-anak. Sekali anak saya titip, cucu saya tinggal di sini, cuma dia mau pergi, dia show. Terus dia udah, anak saya udah bilang, Mam, jangan kasih coklat ya sama anak-anak. Soalnya dia orang kalau makan coklat nanti sakit leher lah, nanti nggak bisa tidur lah, macem-macem lah. Namanya juga oma ya. Oma kan sayang sama cucu. Cucu saya waktu itu baru 7 tahun ya. Jadi saya bilang, Cinta namanya, Cin, nih Oma punya coklat, ambil aja, makan aja. Saudara tahu dia jawab apa? Oma, my mom said no. Aduh, saya pikir-pikir, aduh Tuhan, gue ini pendeta, gue ini oma, ajar yang jahat sama anak. Oma, my mom said no. Kadang-kadang kita belajar dari anak. Tuhan berbicara lewat siapapun supaya tuh oma tuh jujur. Tapi oma-oma di sini kan suka begitu. Benar nggak oma-oma? Yang oma-oma setuju. Yang sayang cucu, coba taruh jempol. Saya mau lihat ada berapa oma di sini ya. Dia kasih setuju dengan dengan ini. Saya pikir, udah iya ya. Waduh, kita kadang-kadang belajar kepada anak loh, kepada cucu. Oma, please, nanti oma no, oma. Dalam menjadi orang Kristen, mari kita belajar jujur. Belajar jujur di dalam gereja. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau saudara ini dikasih kepercayaan, mari pakai kepercayaan itu, integritas. Anak saya kemarin, saya tanya, anak saya, kamu makan apa? Dia bilang, Mom, tadi Mom, I'm so hungry, jadi saya drive pergi ke Red Rooster beli ayam. Saya bilang, kenapa nggak terus ke rumah Mami aja? Mami dari Red Rooster ke rumah Mami tuh cuma deket, cuman nggak sampai 5 menit. Mami tuh banyak makanan. Dia jawab apa? Anak-anak di Australia lebih jujur dari mama-mamanya dari Indonesia tahu. Dia bilang begini, Mom, the rule said you not allowed to visit. Itu katanya rule-nya bilang nggak boleh. Why you have to ask me to go to your place? Terang kan cuma ambil, habis ambil nanti itu pulang. Mami kan nggak usah mas, cuma ambil. No, tapi kan itu melanggar hukum. Saya pikir-pikir, udah salah lagi. Itu kita belajar loh. Makanya hidup dalam pimpinan Tuhan, number one, integritas kita.
Mari kita, oma-oma kek, siapapun kita ada di sini, kita belajar integritas. Kalau apa yang Tuhan percayakan kepada kita, belum ada pekerjaan, aduh Tuhan tolong minta kerjaan, gitu dapat kerjaan, kedudukan tinggi, mulai Tuhan tambah lagi, mulai lagi, tambah hari tambah tinggi, begitu duit udah banyak, mulai nggak jujur sama istri, mulai nggak jujur sama bosnya, berapa banyak yang dipercayakan sama bosnya, tapi berapa banyak dirugikan, merugikan bosnya. Itu belajar, apalagi anak Tuhan. Integritas. Itu Daud mempunyai integritas yang sangat besar. Makanya Daud dibilang man after God's heart. Saya menjadi woman after God's heart. Raja Daud, Tuhan bilang, aku sudah mendapatkan orang. Mari saudara, put in your heart, oh Tuhan, saya mau Tuhan berkata, aku sudah mendapatkan orang. Ini sudah mendapatkan Donna, sudah mendapatkan Ci Elizabeth, orang yang berkenan di hatiku. Say amen. Amen. Mau kita mesti di masa pandemik ini, mari kita belajar yang namanya integritas, hidup di dalam pimpinan Tuhan, berarti semuanya yang kita lakukan itu atas otoritas Tuhan. Kami hidup di dalam pimpinan Prime Minister Scott Morrison, kami hidup atas pimpinan pemerintah kita. Karena Alkitab berkata, tunduklah kepada pemerintah kita. Amen. Jadi hidup dalam pimpinan Tuhan berarti hidup dengan number one, kejujuran, integritas. Saudara, saya percaya kita semua di sini yang ada di GBI semua punya integritas. Benar nggak? Nggak ada gembalanya, semua datang on time. Benar nggak? Pak Stephen di Amerika, semua datang on time. Pak Stephen tinggal cek-cek aja dari HP. Udah dir. Benar. Pak Stephen bilang semua mesti suntik ya. Mari yang belum suntik kasih tahu, yang belum vaksin kasih tahu. Saya belum Pak. Soalnya rugi sendiri nggak jujur. Kalau sesak napas itu rugi sendiri. Oke, number 2. Catat ya, jangan bengong, jangan lihat-lihat saya. Catat. Nomor 1 tadi apa? Integritas. Kedua, ketaatan, obedience. Ini masa pandemi ini, masa belajar taat tahu. Waduh, benar-benar. Ini memang Tuhan kasih waktu sama kita untuk kita belajar taat di masa pandemi ini. Kalau Tuhan kasih kita bebas, ini kita, lebih liar dari binatang liar. Bener, nggak tahu diri. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Ada masa lockdown, yaitu retret sedunia. Berarti buat anak-anak Tuhan ini precious time. Buat kita refleks dengan firman yang sudah kita belajar. Tuhan bilang stop belajar firman, sekarang praktek firman. Gua kasih lockdown ini 2 minggu belajar, belum tambah lagi. Tuhan sayang Indonesia, Tuhan sayang Australia. Bukan Tuhan kutuk Indonesia, Tuhan kutuk Australia. No, Tuhan sayang, Dia kasih waktu kita bersekutu dengan Tuhan. Kita mesti pikirkan yang baik, yang mulia, yang indah, yang manis didengar. Pikirkan semua itu. Karena Yeremia 29 ayat 11 berkata, aku mempunyai rancangan yang indah. Bukan rancangan kecelakaan, tapi mempunyai future, mempunyai hope. Di sini kita belajar. Mari kita belajar. Yang kedua, hidup dalam pimpinan Tuhan. Kita belajar ketaatan. Filipi 2 ayat 6 berkata begini, kita belajar taat seperti Tuhan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ini saudara ingat baik-baik ya. Ini
Tuhan loh yang tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai sebagai milik yang harus dipertahankan. Kita ini nggak punya apa-apa, tapi kita ini sombongnya setengah mati. Kita ini, you ini dan saya, bukan you aja, saya juga nggak punya apa-apa, tapi masih sombong. Dan baca ayat ini banyak memukul kita untuk kita belajar seperti Tuhan. Sombong apa? Enggak, saya nggak sombong. Sombong rohani itu sombong, tahu nggak? Ada orang selalu bilang Tuhan bicara sama dia. Saya bilang, nah yang lain Tuhan nggak pernah ngomong. Kita mesti lihat, nggak pernah baca Alkitab, nggak pernah rajin ke gereja, tiba-tiba bilang Tuhan bicara. Saudara, you can imagine, itu kan sombong rohani. Tapi ayat 7 berkata, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Bukan. Saya kalau baca ini, saya suka nangis. Aduh Tuhan, ampuni kita Tuhan. Tuhan bawa saya dari kampung, dari desa, di Manado. Udah di Manado, di desa lagi, di kota Langoan. Dona udah pergi ya Don, di Langoan. Bagaimana tidak ada apa-apanya, tidak ada restoran, cuma ada rumah makan, tidak ada hotel waktu itu. Tapi Dona waktu saya bawa KKR, Dona bawa Supermi. Saya bilang orang Manado miskin-miskin nggak makan Supermi. Paling sedikit babi kecap, babi rica, ayam kecap, ayam rica. Saya bilang lu punya Supermi nggak kepake. Saya bilang orang Manado begitu. Tapi mari kita jangan, melainkan mengosongkan, mengambil rupa seorang hamba menjadi manusia. Saya bilang, Tuhan, kadang-kadang kita dari kampung yang nggak ada nama, dibawa ke Australia, dijadikan Tuhan, bawa beritakan, menjadi bisa dipercayakan Tuhan untuk mengembalai. Itu kita bersyukur, ban-ban kamsia sama Tuhan. Karena Yohanes 15 ayat 16 berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Pergi dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepadaku akan kuberikan kepadaku. This is what the God said to all of us. Jadi belajar dengan, dan 8 ini kuncinya. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Merendahkan diri dan taat. Jadi sebelum taat, mari merendahkan diri. Taat apa sih? Nggak usah taat yang gede-gede. Taat aja diam di rumah dalam masa pandemi ini. Taat, tinggal di dalam rumah. Jangan ngelayap. Saudara yang dikasih Tuhan, kita suka ngelayap, tahu nggak? Aduh, saya juga, ini saya lagi. Makanya ini firman buat saya. Saya sekali saya pergi ke adik saya senang sekali. Saya bikin pumpkin soup. Tiba-tiba adik saya di rumah, saya lagi show off, saya bisa masak. Saya bawa, hey, gua punya pumpkin soup. Anak dia, adik saya sih oke-oke aja ya. Ci, lu datang. Adik saya, anaknya bilang, Ii, ini nggak boleh kemana-mana. Ii mesti stay home. Udah, tuh kan nggak taat. Saya pikir nggak ada polisi yang lihat, jadi saya pergi. Itu kan benar-benar udah nggak jujur, nggak taat. Mari saudara, sama-sama kita bertobat. Saudara bertobat, saya juga bertobat. Mungkin juga ada saudara yang sneaky begitu ya, yang udah dibilang nggak boleh ini, kita bikin. Ini kan udah gitu dibilang pakai masker. Saya nggak tahu di sana semua pakai masker nggak di itu. Sekarang aja kali ya pakai masker karena deltanya udah namanya Delta. Waktu yang pertama-tama kan masih banyak yang nggak pakai masker. Makanya banyak Indonesia, tadi Pak Stephen bilang negara terbesar yang banyak COVID-nya.
Mari saudara belajar taat. Disuruh suntik, nggak mau. Ada yang bilang kalau suntik katanya nanti masuk antikris. Saya bilang antikris, lu juga nggak dengar-dengaran lu udah antikris. Emangnya antikris kalau nggak suntik antikris? Lu nggak dengar-dengaran sama pemerintah, lu udah antikris, itu udah nggak mendengar firman Tuhan. Orang Tuhan kok pakai negara supaya kita semua ada protection, ada paling dikit udah ada antibody di dalam diri kita. Alkitab bilang kalau kita percaya kepada Tuhan, minum racun nggak mati. Racun loh nggak mati. Ular berbisa nggak mati. Ini bukan racun loh yang dikasih masuk, ini vaksin antibody, vitamin buat kita lebih strong. Pada bilang nggak mau. Coba saudara taatnya itu yang kecil-kecil aja. Masa pandemi ini masa belajar taat. Siapa yang belum suntik, yang ikut Zoom sini belum suntik, angkat tangan di hadapan Tuhan. Ya, Pak Steven absen. Siapa yang nggak suntik nggak boleh ikut Zoom, nanti itu contagious. Nanti berjangkit. Oh, haleluya. Belajar taat. Saudara dikasih Tuhan, mari kita sama-sama saudara belajar taat. Saya juga belajar taat. Bayangin aja ya, di sini tadi dibilang orang yang kerja kalau boleh jangan ngobrol. Waduh, saya pikir-pikir ini di Australia, nggak tahu di Indonesia kalau bilang jangan ngobrol, nggak tahu bisa taat nggak itu. Ini kalau pergi kerja jangan ngobrol. Terus saya bilang benar-benar Tuhan ajar kita bersekutu dengan Dia. Jesus only. Tuhan saja. Tuhan ajar kita. Kita ini gereja kita lagi doa puasa selama 2 minggu sampai tanggal 30. Terus dipilih puasa apa ya? Waduh, saya pikir saya puasa television aja deh. Itu berat loh itu. Aduh, malam ini ada acara bagus, Bachelors. Saya suka nonton itu. Adik-adik saya udah telepon. Ci, lu udah nonton belum? Anak saya, Mami, ada acara bagus, Wednesday. Saya pikir-pikir, aduh Tuhan, saya mau kasih waktu. Saya taat dengan saya punya janji. Sosial media juga, saya kecuali perlu banget ada messenger dari luar negeri yang baru saya buka. Aduh Tuhan, memang acara ini juga gue suka. Tapi di saat belajar taat, belajar penguasaan diri, itu janji kita. Kita cuma lihat itu acara TV cuma berapa sih? Cuma 45 menit, menyenangkan hati kita, memfit our kedagingan kita. But if you put 45 minutes to read Bible, you feed your spiritual life. Dan saya percaya, mari saudara belajar dalam ini penguasaan diri. Katakan amin, taruh jempol kalau saudara setuju. Saudara, you feed your spiritual life. Biasa you cuman feed. Kita feed apa sih? Kita dalam hal ini cuma 45 menit kok. Kita enjoy. Kita lihat itu acara televisi. Tapi kalau kita baca firman menguatkan. Bukan main. Damai sejahtera ada. Kekhawatiran hilang. Ketakutan hilang. Semua hilang. Karena Tuhan yang kita sembah memberikan masa depan yang itu kepada kita, masa depan yang penuh harapan. Saudara dikasih Tuhan, mari kita belajar hari ini. Poin yang kedua ini yaitu ketaatan. Saudara yang dikasih Tuhan, belajar
yang namanya jujur, belajar taat. Dalam hal ini kita nggak usah berdoa, Tuhan biar ini virus hilang daripada kita. Nggak usah deh, nggak usah doa begitu. Doa 2 Tawarik 7 ayat 14 saja. Seperti Alkitab berkata begini, dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga, mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negara mereka. Yang setuju katakan amin. Alkitab berkata, yang umatnya datang di hadapan Tuhan, katanya merendahkan diri. Mari kita berdoa, cari wajah Tuhan dalam masa pandemi. Kita cari wajah Tuhan, lalu berbalik dari jalan yang jahat. Kita balik dari kebiasaan yang jahat. Terus dibilang, aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa, serta memulihkan negeri kita. Isn't it beautiful? Isn't it good? Cari wajah Tuhan. Kalau Tuhan mau balikin ini Delta kek, mau apa kek, virus ini seperti dia membalikan tangan. Lo yang punya langit dan bumi kok. Dia bikin dunia cuman lewat mulut, hanya berfirman, jadilah bumi, jadilah tanah, jadilah daratan, jadi laut. Itu luar biasa loh. Kita ini Tuhan buat pakai tangan, ya bentuk kita. Dan kita, dia habis udah bentuk, dia kasih napas, dia hirup, taruh napasnya. Makanya dia sakit hati sekali kalau kita ini berbuat dosa, kita ini binasa. Makanya dia beri waktu kepada kita untuk merendahkan diri, berbalik dari yang jahat karena waktu sudah mendekat. Berapa tahun lamanya kita belajar firman masa pandemik ini? Mari kita sama-sama punya waktu retreat bersama, merenungkan firman Tuhan. Dan yang terakhir, kalau saudara jujur, integritas, saudara taat, pasti saudara setia. Benar nggak? Pasti. Orang yang jujur, orang yang taat, orang itu pasti setia. Kalau di dalam masa lockdown ini, kesetiaan, kejujuran itu perlu. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatannya itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu setia. Setia di dalam menolong orang. Saudara belajar setia. Setia di dalam melayani. Walaupun di gereja nggak jalan, nggak buka, saudara boleh layani orang lewat telepon. Saudara boleh lewat kirim ayat-ayat yang membangun. Setia saat teduh di waktu pagi. Saudara setia baca firman. Saudara banyak sekali setia dengan apa yang Tuhan janjikan kepada kita. Saudara setia memberikan persembahan, setia memberikan perpuluhan kita, setia bukan masa pandemi, kecuali memang dalam keuangan kita memang udah kurang, udah kita nggak dapat, itu lain cerita. Tapi kalau masih sama, kalau di Australia masih company tutup,
tapi banyak kan masih dapat pemerintah masih memberikan bantuan. Saya nggak tahu di Indonesia, tapi mari kita belajar itu kesetiaan, setia di dalam rumah tangga, saudara. Itu kita belajar loh, setia itu belajar. Maka dikatakan kadang-kadang kita belajar setia nggak kelihatan apa-apa, nggak kelihatan sama sekali, aduh nggak ada hasilnya. Tapi ingat kata Tuhan, baiklah hambaku yang setia, engkau sudah setia dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dan perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Setia dalam pelayanan. Saya jadi hamba Tuhan, saya mulai dari bawah, saya mulai dari ikut setia dalam tim doa, baru saya mulai naik kelas, boleh sharing firman, sedikit-sedikit dikasih kesempatan. Baru saya belajar setia, memberkati orang bukan dengan kantong saya, tapi memberkati orang dengan kuping saya, mendengar pengeluhan-pengeluhan orang. Itu saya lakukan. Kadang-kadang gue bosen persoalannya, itu lagi. Tapi mari kita belajar mendengar, mari kita belajar tangan kita memberi, mari kita belajar, dan ini belajar di dalam masa pandemik ini. Dan saya percaya kalau kita mau dipimpin oleh Tuhan, kalau kita mau jadikan hidup dalam pimpinan Tuhan, number one yaitu kita belajar jujur, belajar kejujuran, integritas, kedua taat, obedience, dan ketiga faithfulness. Amen.